Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, saya sungguh mengucap syukur pagi hari ini bisa ketemu kembali dengan Ii, Susu, Koko, Bapak Ibu semua. Kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk beribadah. Amin Bapak Ibu, siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Kalau pada hari ini, di minggu yang terakhir di bulan November, ada satu acara juga adalah penyalaan lilin Advent. Ini merupakan Advent yang pertama di bulan ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan minggu-minggu selanjutnya, Advent kedua, ketiga, dan selanjutnya. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, Guru Jelivan, diterjemahkan oleh Saudari Vivi. Kemudian ada 2 kali kita persembahan Bapak Ibu. Yang pertama untuk kas umum dan yang kedua biasa untuk diakonia, tapi kali ini kita mempersembahkan untuk korban banjir dan longsor di Tapanuli. Yang pertama untuk kas umum, kantong merah, yang kedua untuk banjir dan longsor di Tapanuli. Bapak Ibu, saya lihat sudah tidak tahan untuk memulai ibadah ini. Sudah antusias sekali, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari bersama-sama kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini dengan apa adanya kami datang ke hadapan-Mu. Kami pertama-tama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan sebagai respon dari semua itu ya Tuhan, kami ingin datang memuji-Mu. Kami ingin datang menyembah-Mu. Kami ingin datang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tidak stop sampai mendengarkan firman. Kami juga ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Urapi hamba-Mu juga yang akan menerjemahkan. Pakai mereka berdua berkolaborasi. Firman boleh disampaikan menjadi nasihat bagi kami, menjadi berkat bagi kami, bahkan menjadi teguran bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Sertai perjalanan mereka, tibakan di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami beribadah. Dan apabila mereka tidak punya kesempatan, mereka ada dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga dan Tuhan berkati mereka. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Amin.
Kita ada semua karena adalah kebaikan Tuhan. Kita ada saat ini semua karena kemurahan dari Tuhan. Indahnya kasih Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih, amin, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kita mau bersyukur karena Tuhan kita baik, baik dan baik. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini, amin. Bapa, berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada. Alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapak Ibu, kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita ingat hari-hari yang sudah berlalu. Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna buat kita. Dan ketika Bapak Ibu dan saya ada di tempat ini, bukan karena hebat kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kekayaan kita, semata-mata karena Tuhan baik pada saya dan kepada Bapak Ibu semua. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menaikkan syukur. Bersyukurlah dan bersyukurlah hanya kepada Tuhan. Karena Dia baik, apapun yang Anda alami saat ini. Bersyukurlah kepada Dia. Terima kasih. Ucap syukur. Terima kasih kebaikan. Apapun yang kami alami. Situasi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku
alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kau yang menerima kasih Tuhan, kau yang menerima berkat Tuhan, saatnya kita mau menyembah Dia, dan sembahlah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Amin. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, hanya Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidup. Sekali lagi, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, sungguh bersyukur kita punya Allah yang baik bagi kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari di momen ini kita menghadap Allah yang baik itu sambil kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan memang setia, tapi seringkali kita tidak yang setia. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Mari kita sama-sama mengambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan, berdoalah di dalam hati, berbicaralah kepada Tuhan, memohonlah pengampunan dari Tuhan atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memandang orang. Barang siapa berbuat kesalahan, dia menanggung kesalahannya. Silakan ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan, berdoalah kepada Dia, memohon ampunlah kepadanya.
Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang patut kami sembah, Allah yang patut kami tinggikan, Allah yang kepadamu lah hidup kami patut kami persembahkan. Tuhan, dalam hati kami sungguh rindu hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang sudah beranugerah menyelamatkan kami dari dosa, menyelamatkan kami dari maut. Tuhan, tapi di sisi lain kami juga sadar bahwa dalam kehidupan kami masih sering kali jatuh dalam dosa. Kami masih sering kali menjauh dari Tuhan. Kami masih sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam pikiran kami, lewat tangan kami, lewat kaki kami, lewat handphone kami. Tuhan, kami memohon Tuhan, supaya Tuhan yang boleh tolong kami untuk bisa lepas dari dosa-dosa itu. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan pengampunan-Mu kepada kami, agar sungguh ya Tuhan hidup kami boleh merupakan hidup yang memang berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh sejalan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena kami sungguh rindu hidup kami boleh menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, Engkau memiliki rencana atas hidup kami. Tapi seringkali kami sendiri yang meragukannya. Kami sendiri yang seringkali mencari jalan yang lain, mencari cara lain. Sehingga kami semakin jauh dari Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Berkaryalah dalam hidup kami. Berikanlah pengampunan-Mu itu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau boleh mengampuni kami, dan kami berdoa Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, ubah kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan tegur kami kalau kami salah selama ini. Karena kami sungguh rindu hidup kami sungguh berpadanan dengan Injil-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, dengar firman Tuhan dari Yesaya 54 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Amin. Bapak Ibu, mari kita meresponi pengampunan yang Tuhan sudah berikan dengan membacakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Ya Bapak Ibu, kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan, kita pun demikian. Kita juga istimewa di mata Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan family time selama 1 menit. Bapak Ibu, kita family time kali ini temanya tentang makanan kesukaan. Jadi Bapak Ibu tanya kanan kiri depan belakang apa makanan kesukaannya. Sebanyak-banyaknya tahu makanan kesukaannya. Ini kan udah mau Natal nih. Nanti Bapak Ibu boleh antar hampers Natal ke mereka. Oke, family countdown mulai 1 menit. 1 menit saja, ya. Boleh tanya siapa depan belakang atas bawah kesukaannya apa? Pak Budi kesukaannya apa Pak Budi? Kalau saya sama kayak Pak Gembala, gado-gado. Gado-gado ketoprak, my favorite food. Fresia sukanya apa Fresia? Fresia. Tanya depan belakang kanan kiri. Masih ada 26 detik. Tanya. Kiki Aliu sukanya makan apa? Apa aja suka. Repot. Ya, tanya sukaannya apa makannya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu kita kembali lagi. Nanti habis KU1 yang mau ajak makan saya boleh, saya sukanya gado-gado sama ketoprak. Modus ya. Bapak Ibu kita mau memuji Tuhan. Sebentar lagi besok kita udah masuk Desember. Adalah bulan-bulan menuju Natal. Lahirnya Sang Juru Selamat. Kita angkat pujian Gloria. Ya, kami datang bawa pujian untuk-Mu Tuhan. Kami bersama-sama memuji-Mu Tuhan. Ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Kami datang bawa pujian lagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Kami datang bawa pujian Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala.
berikan puji Dia. Gloria. Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Karena kita punya Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik untuk kita. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Amin. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Musik. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Siapa dia? Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Siapa dia? Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Siapa dia? Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Siapa dia? Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang begitu baik buat kita. Bapak Ibu sebelum duduk boleh colek kanan kirinya. Dia sungguh baik.
Bukan engkau sungguh baik ya. Dia sungguh baik. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Dalam mengikut Yesus tidak pernah dijanjikan bahwa hidup kita nyaman, damai-damai saja, selalu sukses, selalu berkat melimpah, tapi seringkali kita mengalami sebuah masalah. Dan ketika kita berdoa, kadang Tuhan menjawabnya dengan menyelesaikan masalah kita. Tapi seringkali Tuhan membiarkan masalah itu ada agar kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah. Sebagai manusia seringkali kita bertanya. Pikiran kita berpikir, apakah masih ada harapan? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Tapi dengan iman kita boleh percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesal di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesal di dada. Imanku berkata, amin, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita satu dalam doa. 我们来一起进入祷告。 Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini. 我们感谢你，因为今天你带来的恩典。 Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau senantiasa beserta kami. 感恩，因为你再次提醒我们，你始终与我们同在。 Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam hidup kami. 你是对我们生命当中最美善的上帝。 Dan Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. 此刻我们准备好聆听你的话语， Berkatilah kami agar kami bisa memahaminya. 请恩膏我们在座的每一个人，使我们可以懂 Biar 得， firman itu pun boleh kami hidupi atas pertolongan Tuhan. 使今天的话语我们也可以把它活出来。 Dan berkenanlah memakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. 你使用你两位有限的仆人， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名祈求， Amin. 我们祷告，阿 Selamat 门。 pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. 弟兄姐妹早安。 Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema keluarga yang menggenapi rencana Allah. 感谢主，我们今天要一起思考的话题是，成就神计划的家庭。 Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, dari Lukas pasal yang pertama. 我们来一起翻开我们的圣经，路加福音第1章。 Kita akan merenungkan ayat 5 sampai 25. 我们来思考从第5到25节。 Tapi izinkan saya membacanya ayat 5 sampai 8 dan 13 sampai 20 saja. 那我们只念读第5到第8，然后13到20。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia saja. 我只会用印尼文来念读。 Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada seorang perempuan asal Amerika, ya, ini anak perempuan asal Amerika yang bernama Amanda.
弟兄姐妹有这样的一位女生来自美国，她叫 Amanda。 Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dia adalah berasal dari Colorado, Amerika Serikat. 那她是来自美国科罗拉多的一位女士。 Dan kemudian Bapak Ibu di usia 9 tahun dia itu datang bersama dengan orang tuanya ke satu kegiatan misi. 那这个她9岁的时候，她跟她的父母亲是来到了一个使命的这个活动。 Jadi di kegiatan itu dia itu kemudian terlihatlah bahwa ada banyak orang-orang anak-anak yang tidak terlalu beruntung ya, yang miskin, yang butuh pertolongan. 那在这个活动当中呢，她看到了很多不太幸运的小孩子，她觉得是这些小孩子是需要帮助的。 Dan di usia 9 tahun itu dia berbicara kepada papa mamanya, "Pa, Ma, saya mau sponsori seorang anak di Indonesia." 然后他9岁的时候，他就跟他爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，我要帮助一个来自于印度尼西亚的一个小朋 Nggak 友。 apa-apa pakai uang jajan saya. ”他说：“没关系，用我的零钱， Saya mau mensponsori anak di Manado, Indonesia. 我要去帮助这个来自于马纳多的这个小朋友。” Sejujurnya ketika mendengar kesaksian dari Amanda ini, dia bercerita bahwa sejak umur 9 tahun itu dia merasa bahwa Tuhan minta dia untuk pergi ke Indonesia untuk melayani anak-anak Tuhan yang membutuhkan di Indonesia. 那听到这个见证的时候，其实他从9岁的时候，他其实从心里已经感受到上帝对他的呼召，他觉得是他想要去印尼去帮助很多的小 Itulah 朋 sebabnya 友。 kemudian tiba-tiba dia bilang ke papa mamanya, "Pa, Ma, aku mau les bahasa Indonesia." 所以这也为什么他就跟他爸爸妈妈说：“我要去学印尼语。” Papa mamanya mengusahakan supaya anak ini bisa les bahasa 那 Indonesia. 他爸爸妈妈也是争取让他的这个孩子可以学印尼语。 Singkat cerita, banyak cara kemudian Tuhan itu meneguhkan panggilannya. 那长话短说的话，就是上帝实行了他的这个呼召。 Di usia sekitar 18 tahun, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dia itu terbang ke Indonesia untuk melayani di panti asuhan sampai hari ini. 那18岁的时候，他确实是来到了印尼，去了一家幼儿园，然后直到现在。 Dia sempat Bapak Ibu sekalian, kemudian karena dia sempat jadi atlet, dia sudah daftar di satu universitas dan dia bergumul, dia bicara sama mamanya, "Ma, ini gimana?" 因为他曾经有报名过，在一个运动员的这个大学里面有报名。 Dia sempat buka-buka internet, cari panti asuhan di Indonesia, dia email satu persatu, nggak ada jawaban apapun. 然后他也是曾经就是上网搜索过印尼的很多的幼儿园，但是没有人回复他。 Mamanya sih bilang, "Mama sih senang kalau kamu nggak jadi pergi," katanya. 然后他妈妈说：“我是很开心，如果你去不成。 Tapi kalau itu panggilan Tuhan, pergilah. Pasti Tuhan buka jalan," katanya. 但是如果这个确实是上帝对你的呼召的话，那你就去吧，上帝肯 Benarlah, 定为你开门。” tiba-tiba ada satu panti asuhan yang balas email Amanda ini. 然后突然有一所给他打电话回 Dan 复， dia hari ini membangun satu yayasan yang memang melayani anak-anak yang miskin, anak-anak yatim piatu. 那他现在是建立了这样的一个部门，然后来去帮助这些小孩子。 Bapak Ibu sekalian yang sudah punya anak. Bapak Ibu sekalian yang sudah punya anak, saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. 在座的弟兄姐妹已经有孩子的， Kalau 那如果 anak ini adalah anak Bapak Ibu, 这个女生是在座各位的孩子， apa yang akan Bapak Ibu lakukan? 你们会怎么做呢？ Sudah ada di Amerika, negara yang sangat maju, sudah ada akses kuliah, 已经在美国非常发达的国家， tapi tiba-tiba anak kita bilang, "Ma, Tuhan panggil aku untuk pergi melayani orang-orang anak-anak yatim piatu di Indonesia." 但是他突然可能就走向我们，就说：“爸爸妈妈，我有上帝的呼召，我要去服侍印尼的小朋友。” Mungkin ini nggak kebayang karena dia di Amerika, kita di Indonesia. 这个可能没有法想象，因为他在美国，我们在印尼。 Oke lah, kita pakai contoh Indonesia. 那好吧，我们就比喻成我们在印尼的情况。 Kalau Bapak Ibu sekalian, anak kita udah dapat beasiswa kuliah, 如果我们的孩子已经有大学的这个奖学金， terus dia bilang, "Pa, Ma, kayaknya Tuhan panggil aku untuk jadi guru di Papua." 然后他突然可能如果对我们说：“爸爸妈妈，我可能要想在巴布亚当老师。” Apakah yang akan kita lakukan? 我们会怎么做呢？ Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita selalu ada
rencana Tuhan yang akan terjadi. 弟兄姐妹，在我们生命当中，肯定多多少少都会有来自上帝的计划。 Dalam kasih-Nya, Tuhan itu punya rencana untuk dunia ini. 在他的恩待里面，他对我们的生命是有计划，对这个世界有计划的。 Tuhan punya rencana untuk anak-anak yatim piatu yang ada di Indonesia. 上帝也是对那些不太幸运的小孩子有他的计 Dan 划。 kemudian ketika Tuhan memanggil Amanda, kemudian Amanda itu sadar bahwa Tuhan panggil dia menggenapi panggilan itu. 那当上帝呼召了这位阿曼达，然后他也是应许了。 Dan Amanda ini adalah contoh nyata Bapak Ibu sekalian. 那他的这个举例的话是非常实 Ini adalah 际的。 contoh nyata di mana seseorang itu sadar Tuhan mau apa dalam hidupnya dan dia melakukannya. 这个是真实的故事，他知道了上帝对他的呼召，然后他回应了要怎么做。 Kalau kita melihat kisah hidup Amanda itu dalam terang teologi misi Allah, 如果我们把他的这个故事的话，看待在上帝的这个使命当中， maka kita pasti ingat bahwa Allah itu sampai hari ini masih melaksanakan misinya di dunia ini. 那么我们肯定就会知道也看到，上帝仍然在这个世界上实行出他的使命。 Dia mau sebanyak-banyaknya orang percaya dan kembali kepada Tuhan. 他想要更多的人相信他，然后回到他的身边。 Dan di dalam karya Allah itu, di dalam rencana Allah itu mau beranugerah kepada kita dan memberikan kita kesempatan untuk berpartisipasi. 然后在整个的这个上帝的这个创造的这个里面呢，上帝是想要我们参与。 Ini agendanya Tuhan. 那这个就是上帝的事工。 Ini agenda Tuhan yang tadi kita bilang Tuhan yang baik itu. 那这个就是我们刚刚所说的美善的上帝的这个计 Dan dia 划。 mau melibatkan kita untuk berpartisipasi dalam karyanya yang agung itu. 他想要我们参与他的这个大使命。 Ibaratnya Tuhan itu lagi bikin panitia. 这我们好比说，上帝是正在做了一个筹委， Dan Tuhan itu mau kita jadi salah satu panitianya. 然后他想要我们参与其中。 Memang persoalannya adalah Bapak Ibu sekalian, 但是主要问题是， apakah yang akan kita jawab kepada Tuhan? 我们是怎么回应上帝的？ Saat Tuhan panggil kita, 当上帝呼召我们， saat Tuhan memang mau kita melakukan sesuatu, 当上帝真的想要我们做某一件事 apa 情， jawaban kita? 我们的回答是什么？ Apa jawaban yang kita berikan kepada Tuhan? Iya, enggak, nanti, tunggu, malas. Apa 我 kira-kira? 们要对上帝的这个回答是还是否？是等呢，还是不要呢？ Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita melihat dan memahami kisah Zakaria dari kacamata ini. 那我们现在就是想要带大家一起来学习关于撒迦利亚的这个故事。 Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di masa Zakaria hidup itu, Tuhan itu tidak berbicara kepada bangsa Israel selama kurang lebih 400 tahun. 那我们知道，在撒迦利亚的这个生命当中，上帝是没有对以色列民族，没有说这个400年之久。 Orang-orang Israel itu menantikan Tuhan, katanya Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membebaskan Israel, tapi kok nggak datang-datang juru selamat itu. 以色列民族都在呼唤说：“上帝，你都没有跟我们说，你不是说答应了我们要释放我们吗？ Kok raja itu nggak datang? 为什么这个王没有到来呢？ Kok Mesias itu tidak hadir-hadir, kami ditindas terus sampai hari ini. 那为什么这个救赎主始终都没有来呢？” Dan Bapak Ibu sekalian, itu adalah background kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. 那这个就是当时以色列民族的这个背景。 Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan di dalam perjanjian lama sudah berjanji bahwa dia akan mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menebus kita. 那我们在旧约当中，我们已经知道了，上帝会派了他的儿子来到了世上， Itu rencananya, 这个就是他的计划， itu misinya. 这个就是他的使命。 Dan sekaranglah tiba di zaman Zakaria hidup, waktunya Yesus itu lahir. 那现在呢，就是来到了撒迦利亚的生活的这个时期。 Dan kemudian di dalam proses itu diceritakanlah ada seseorang yang bernama Zakaria. 那所以在这个过程当中，这里解释了有一位叫撒迦利亚的人。 Zakaria ini artinya Tuhan telah mengingat. 撒迦利亚这个名字的意思是上帝已经记住。 Dia adalah seorang imam, Bapak Ibu. 他是一位祭司。 Seorang imam itu adalah seorang yang
mewakili umat Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan di bait suci Tuhan. 那一位祭司的工作是他要代表上帝的选民， Imam itu adalah orang yang berdoa mewakili umat kepada Tuhan. 他是要代表选民来向上帝祷告。 Imam itu adalah pemimpin umat Tuhan pada waktu itu. 那祭司是统领选民，在当时是这样的一个地位。 Dan dia adalah suami dari seorang Elizabeth. 那他是一位Elizabeth 的这个女士的丈夫。 Elizabeth ini juga keturunan imam. Elizabeth 也是祭司的这个 Jadi 后裔。 sepasang suami istri ini kalau bahasa sekarang ini sepasang ini musuh dan semu. 所以我们可以把它当成如今当中的话是相当于牧师和师母。 Dan memang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka adalah pasangan yang hidup benar di hadapan Allah. 那经文也是记载当中，他们两位都是在上帝面前是义人。 Hidup benar ini maksudnya apa? Ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa orang kedua sepasang suami istri ini adalah orang yang secara moral itu benar. 那这个所谓的义人是说他们在道德层面上是好的， Apa yang mereka lakukan dalam hidupnya itu sesuai standar Tuhan. 那他们所做的任何的行为都是配得上帝的这个 Jadi 道 mereka ini 德。 orang yang baik, rajin pelayanan, hidupnya baik, jadi berkat bagi banyak 所以 orang. 他们两位都是好的人，都是侍奉、愿意侍奉上帝的人。 Tapi dalam perjalanan kehidupannya diceritakan bahwa mereka tidak punya anak sebab Elizabeth mandul. 但是这里记载说他们是不生育的，没有孩子。 Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu orang yang atau perempuan yang tidak mengandung atau tidak bisa punya anak itu dipandang sebagai perempuan yang penuh dengan aib. 那在那个时期，如果一位女生她没办法生育的话，那她看成是一个非常堕落有罪的人。 Bahkan ada orang-orang tertentu yang kemudian menganggap bahwa dia tidak punya anak karena itu adalah hukuman Tuhan atas dirinya. 甚至有的人觉得她没办法生孩子，是因为上帝对她的指责。 Padahal tentu kita tahu tidak seperti itu. 但是我们知道，并不是那样的。 Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak punya anak itu adalah sepasang yang sangat menderita hidupnya. 所以在那个时候，如果一对夫妻没有孩子的话，他的生活是很痛苦的， Karena pasti dipandang sebelah mata. 因为肯定别人都没有看他一眼， Karena pasti dicurigai ini dia ada dosa apa. 大家肯定都在怀疑他到底有什么罪。 Padahal dia imam. Padahal dia pemimpin umat. 实际上他是祭司，他是选民的领导， Tapi kok istrinya begitu? 但是为什么他的妻子是这样子？ Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah bagi mereka. 所以这个对他们来说是一个不简单的。 Tapi Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. 但是我们接下来看上帝对他们所做的。 Dan Zakaria ini Bapak Ibu sekalian, di momen yang tadi kita baca, ini Zakaria lagi mendapatkan sebuah tugas yang ada seorang penafsir mengatakan the greatest ministry. Ini adalah pelayanan yang paling hebat dari karir keimaman Zakaria. 那我们在这个经文当中可以知道，撒迦利亚是有这样的一个任务。经文记载说，这个任务可以说是一位祭司，很了不起的一个任务。 Di kisah yang tadi kita baca, Zakaria ini terpilih untuk masuk ke ruang kudus di bait Allah. 那撒迦利亚是被选中，可以进入到主殿当中。 Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu hanya imam yang dipilih itu bisa masuk ke ruangan yang ada di depan ini untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. 所以说，只有一个被选择的这个祭司可以进入到这个房间里面来 Yang 去 lainnya 交。 tunggu di luar gedung ini. 那其他人呢都是要在这个房间以外的等待 Dan。Bapak Ibu sekalian tahu bahwa Zakaria itu terpilih, satu imam yang terpilih dari 18.000 imam yang ada pada waktu itu. 那他撒迦利亚是从18000个祭司当中被选中的， Dan sebetulnya nggak semua imam dapat kesempatan ini. 但其实也是没有所有的祭司是有这个机会。 Dan biasanya kalau dapat kesempatan itu sekali seumur hidup. 那一般有这个机会的话，是一生只有一次。 Dan Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu Zakaria terpilih. 所以在那个时候，撒迦利亚被选中了， Dia masuk ke bait Allah. 他进入到主殿当 Dia 中， masuk ke ruang kudus itu. 他进入到这个圣殿当 Dia 中， mempersembahkan korban, dia berdoa kepada Tuhan. 他向上帝祷告，把这个交托给上 Dan 帝。 tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, malaikat itu menampakkan diri kepada Zakaria. 然后突然天使在他面前显现。 Bapak Ibu jangan lupa sekali lagi, 400 tahun Tuhan diam. Dia tidak berkata apa-apa. 大家不要忘记
上帝是400年是静默的，没有说任何的话。 Zakaria yang usianya sudah tua itu dia pun juga sudah dengar bahwa sudah sedemikian ratus tahun Tuhan itu nggak ngomong apa-apa kepada bangsa Israel. 当时已经年迈的撒迦利亚也已经知道了，已经这么久了，上帝也没有对以色列民族说 Dan 任 tiba-tiba 何 di 话。 momen itu malaikat menampakkan diri kepadanya dan kemudian Zakaria takut. 然后突然在那个时候，天使向他显现，然后他感到害怕， Karena dia tahu ini Tuhan mau berbicara kepadanya. 因为他知道这就是上帝要对他说话， Karena dia tahu Tuhan mau mengatakan sesuatu kepadanya. 因为他知道上帝此刻要对他说 Karena 话， dia tahu dia tidak layak untuk bisa melihat satu pribadi yang supranatural itu. 因为他知道他自己是不配的，可以看到这个我们的上帝。 Dan ketika menampakkan diri malaikat itu pertama-tama mengatakan jangan takut hai Zakaria. 那天使显现的时候，他最一开始说的，撒该利亚不要害怕， Sebab doamu telah dikabulkan. 因为你的祷告被聆听了。 Sekarang pertanyaannya doa apa yang Zakaria panjatkan kepada Tuhan? 那现在问题是，撒迦利亚的祷告是什么 Doa 呢？ apa yang dijawab oleh Tuhan bagi Zakaria? 那上帝回答的又是什么呢？ Bapak Ibu sekalian, penafsir itu mendiskusikan ini Zakaria itu doa apa sebetulnya? 那很多人在这里猜测，到底撒迦利亚在祷告的是什么呢？ Tapi setidaknya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan adalah Zakaria itu memang sebagai imam, dia itu berdoa di ruang kudus itu memohon Tuhan, lepaskanlah bangsa Israel, bebaskanlah bangsa Israel dari penjajahan Romawi. 但是撒迦利亚作为祭司，他确实对上帝祷告的内容是请求上帝可以释放以色列的民族 Dan。memang sebagai seorang imam sudah sepatutnya lah dia berdoa memohon Tuhan Mesias itu kiranya datang, selamatkanlah kami. 作为祭司，他确实是祷告，希望这个救赎主可以降临来释放他们。 Dan para penafsir juga mengatakan bahwa sesungguhnya memang mungkin di bait Allah itu Zakaria tidak berdoa Tuhan berikan aku anak, enggak. 那他这些猜测的话，他们可能也他们猜确实撒迦利亚也没有祷告关于他是否有孩子的这个事情。 Tapi sangat mungkin di masa mudanya, mungkin saat dia muda, saat dia dewasa, dia terus memohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku anugerah anak itu. 但是可能他在年轻的时候确实有祷告过很多次，希望上帝给他孩 Ini 子。 mungkin karena dia sadar bahwa istrinya mandul, mereka sudah lanjut usia, berhentilah doa itu. 然后他可能也是知道了，他的妻子是不生育的，然后也是年纪已经老的，所以他也没有再次祷告。 Dan di momen saat Zakaria melakukan pelayanan terhebatnya sebagai seorang imam, 那当他做了这个作为一个祭司最了不起的这个任务的时候， Zakaria itu mendapatkan jawaban atas doanya. 撒迦利亚就是获得了他祷告的这个答案。 Jawabannya apa Bapak Ibu? 那这个答案是什么呢？ Jawabannya langsung dua. 他的答案是有2个。 Satu, kamu akan punya anak. 第一是你会有孩子， Yang kedua, anak ini akan Tuhan pakai untuk membawa orang berbalik kepada Tuhan. 第二呢，上帝会使用你的这个孩子，使所有人都可以转向上帝。 Anak itu namanya Yohanes Pembaptis. 那这个孩子的名字是叫约翰。 Yohanes itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Yohanes itu artinya Allah itu penuh kasih karunia. 那约翰的意思是上帝充满恩爱。 Dan itu malaikat sendiri yang bilang kepada Zakaria, namain dia Yohanes 那 katanya. 这个也是天使亲自跟他说的，请把他的孩 Karena 子 sesungguhnya 作为这个名 betul 字。 bahwa kelahiran Yohanes itu adalah bukti bahwa Allah itu penuh kasih karunia. 因为确实这个约翰的诞生是证明了上帝是充满的爱。 Dikatakan Bapak Ibu sekalian, saya tidak membahas secara detail tentang Yohanes ini, tetapi saya ingin highlight Yohanes ini adalah akan jadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. 我在这里强调的是，约翰的这个人格的话会被圣灵充满， Dia akan nurut sama apa yang Tuhan mau, sama kehendak Tuhan. 他会忠实遵循的上帝所想要的。 Roh Kudus pergi kemana, melakukan apa, dia pasti taat. 圣灵去哪里做什么，他肯定会遵循。 Dan betapa istimewanya Yohanes ini sampai Tuhan mau pakai dia untuk membuat banyak orang Israel berbalik, bertobat kepada Tuhan. 那这个约翰会有多么的特殊，多么的所受上帝恩爱的是使所有人都可以转向上 Dan juga 帝。 dikatakan Yohanes ini akan membuat
membuat hati bapak-bapak itu berbalik kepada Tuhan. 那这里也说了，他会使所有的人可以转向上帝， Supaya papa-papa itu kemudian bisa mendidik anaknya dalam cara Tuhan. 使较为父的心可以转向他的儿女，然后教导他们。 Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ke depan saat Yohanes dewasa, 那我们看，如果当这个约翰长大了之后， apa yang sering dia katakan kepada umat Tuhan pada waktu itu? Bertobatlah, katanya. 他经常对当时的选民说：“请你们认罪。” Dan memang benar Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang berbalik kepada Tuhan, banyak orang yang bertobat. 确实是，当时很多人因为约翰，然后转向了上帝。 Dan memang Yohanes ini menjalankan perannya dengan sangat baik sebagai pembuka jalan bagi Yesus Kristus. 约翰也是执行了他非常好的这个任务， Sehingga ketika Yesus Kristus melayani, mengajar, orang itu diarahkan oleh Yohanes kepada Yesus Kristus. 使耶稣来教导的时候，很多人都可以转向耶稣基督， Supaya orang-orang itu mengenal dan percaya kepada Juru Selamat yang sejati itu. 使当时的人可以相信这个救赎主。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita ibaratkan ini adalah rancangan keselamatan Allah. 如果我们把它看成这个是上帝所创造的这个救赎主的计划， Dan Zakaria itu ada di sini. 那撒迦利亚就在中间。 Ada di satu tahap, ada di satu step. 那撒迦利亚是在上帝的这个整个计划当中的其中的一个 Dan 部 Tuhan mau 分。 pakai dia supaya apa? Supaya kehendak Tuhan itu bisa nyata atas dunia ini. 那上帝想要使用他，使上帝的计划可以在这个世界显现， Supaya apa? Supaya banyak orang itu kembali kepada Tuhan. 使很多人可以重新回到上帝， Supaya banyak orang itu bisa mengenal dan diarahkan kepada Yesus Kristus. 使很多人可以转向，然后指向耶稣基督。 Ini sebuah rencana yang agung dan Zakaria dan Yohanes itu terlibat di dalam rencana yang agung itu. 那这个是上帝伟大的使命，撒迦利亚和约翰都是在其中里面有部分。 Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ya, kita bisa bayangkan memang perkataan malaikat itu tiba-tiba dia muncul dan kemudian dia mengatakan bahwa Zakaria akan punya anak. Tentu memang pasti Zakaria ragu. 但是我们可以想象，当时作为撒迦利亚见到这个天使说他会有孩子，他肯定会有怀疑。 Itulah sebabnya kemudian Zakaria mengatakan kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. 所以撒迦利亚说这个事情怎么会发生？因为我的妻子也已经年纪老迈了。 Dan Zakaria ini tidak percaya Bapak Ibu sekalian. 那撒迦利亚是不相信的。 Dan firman Tuhan tadi malaikat itu mengatakan bahwa justru Zakaria itu seharusnya percaya, tetapi engkau tidak percaya, kata malaikat. 所以天使说你应该是相信的，但是你却没有相信这个好消息。 Itu sebabnya kemudian Zakaria itu diberikan disiplin, dia tidak bisa ngomong sampai anaknya lahir. 所以撒迦利亚受了这个处判的话，是他没办法说话，直到他的孩子出生。 Bapak Ibu sekalian, tadi kita tahu bahwa Zakaria ini adalah pemimpin umat Tuhan. 那我们知道撒迦利亚是一个选民的这个领导， Dia pasti tahu kisah-kisah keajaiban mujizat Allah di mana Allah itu menganugerahkan anak kepada pasangan yang sudah lanjut usia sekalipun. 他肯定知道很多的先前的故事，上帝是可以把那些给已经老迈的人给他赐孩子， Tetapi memang di momen ini dia meragukan hal-hal itu. 但是在此刻发生在他身上的时候，他确实是怀疑了， Dia tidak percaya Bapak Ibu. 他不相信。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin belajar sesuatu dari kisah Zakaria ini, 弟兄姐妹，如果我们要在撒迦利亚的这个故事当中学习， Bapak Ibu sekalian, bukankah kita juga tahu bahwa kita ini orang-orang yang sebetulnya Tuhan panggil untuk terlibat dalam misi Allah tadi. 我们不是也知道我们也是被上帝呼召的人吗？ Kita tahu bahwa memang secara kebenaran Alkitab Allah itu mau memakai kita. 我们知道在经文确实记载了上帝想要使用我们， Allah itu mau melibatkan kita dalam misi Allah di dunia ini. 上帝想要我们去参与他在这个世上的这个计划。 Tetapi mungkin Bapak Ibu sekalian, persoalan yang sering kali terjadi sama seperti Zakaria, kita tidak percaya kepada Tuhan. 但是往往发生的跟这个撒迦利亚是一样的，我们不敢相信。 Mungkin kita tidak percaya rencana Tuhan itu yang terbaik dan seharusnya memang kita berpartisipasi
berpartisipasi dalam rencana itu. 我们不相信上帝对我们的这个计划是好的，我们不相信上帝想要我们参与。 Mungkin kita juga tidak percaya Tuhan bisa pakai kita yang lemah ini. Seorang Ivan, apakah betul Tuhan bisa pakai saya? 我们可能也不相信上帝会使用我们这个多么软弱的自己。 Atau mungkin juga kita tidak percaya Tuhan itu bisa buka jalan, bahkan melakukan sesuatu yang besar seperti yang Zakaria terima. 我们可能也不相信上帝可以为我们开任何的路，就像撒迦利亚一样， Supaya kita bisa terlibat dalam misi Allah dalam kehidupan kita. 使我们可以进入到上帝的这个计划当中。 Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang kita perlu ingat adalah Tuhan itu mau kita berpartisipasi. 其实我们需要记住的是，上帝想要我们参与， Tuhan bisa memampukan kita untuk berpartisipasi dalam misi Allah. 上帝可以使我们配得参与到他的计划 Tuhan 当 itu 中。 berkuasa untuk memampukan kita, untuk memakai kita untuk menjadi alat Tuhan di dunia ini. 上帝是有权柄的，可以使我们配得来参与他的事工 Tapi 当 memang 中。 sering kali kita ragu Bapak Ibu. 但是我们确实经常怀疑， Seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan. 我们经常不相信主， Seringkali kita meremehkan kuasa Tuhan. 我们经常轻蔑上帝的权柄。 Di satu sisi mungkin kita percaya Tuhan itu maha kuasa. 一方面，我们可能相信上帝是有主权的， Tapi di sisi lain mungkin kita seringkali ragu, apa iya bisa kayak begitu? 但是我们一方面也在怀疑，难道上帝确实可以这么做吗？ Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin ajak kita untuk pikirkan sama-sama selama ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu. 那我今天要带来大家来一起思考的是， Apakah yang kita katakan kepada Tuhan saat Tuhan mau pakai kita? 那上帝在对我们说话的时候，我们是怎么回应的？ Kita berkata iya, 我们是说好， atau kita ragu dan kita memilih untuk tidak melakukan apapun? 还是我们怀疑，然后我们决定我们什么都不要做？ Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing sedikit tentang apa yang kami lakukan di STT Aman Tagung. 我想要去分享一下我们在这个大使命神学院是做了什么。 Ini adalah sebuah kegiatan yang kami lakukan namanya Christian Leaders in Public Space. 那这样的一个行为活动呢，是一个名叫基督领导在公共场所所做的。 Pemimpin-pemimpin Kristen di ruang publik. 那这个在公共社交场所里的基督领袖。 Dan program ini memang dirancang khusus untuk para pemimpin Kristen, para pengusaha, para pekerja Kristen untuk bisa apa? Untuk bisa bermisi di kerjaannya. 那这个教程课程呢，确实是针对那些在公共场所里面，不管是任何职位的，都可以在他的所处的地方，可以做出上帝的使命。 Dan Bapak Ibu sekalian, yang saya kagumi adalah ternyata ada banyak anak-anak Tuhan yang memang sungguh rindu dipakai Tuhan bahkan di dunia kerja. 那我非常惊讶的是，确实是在很多的公共场所，有很多的上帝的儿女，他们是非常渴望被上帝使用。 Bapak Ibu sekalian, seringkali kita khususnya ketika saya ngobrol dengan beberapa orang, seringkali kebingungan gimana sih caranya supaya saya bisa berperan dalam misi Allah di tengah kerjaan saya. 有时候我在跟很多人聊的时候，很多人也怀疑问过，我是怎么在我的比如说办公室里面是怎么做上帝的使命呢？ Bagaimana caranya memilih sebuah keputusan yang dua-duanya itu bukan keputusan yang benar? 为什么我要怎么去做任何的选择？如果这个两个都是不对的， Dua-duanya salah. 如果两个都是错的， Tapi sebagai pemimpin di tempat kerja, kita harus memilih dan tidak ada pilihan ketiga. 然后如果我们是必须要选择他们两个的其中一个，没有第三个选择。 Bagaimana caranya kemudian ketika saya bekerja di satu perusahaan, saya ingin melayani Tuhan, bermisi bagi Tuhan, tapi kehidupan perusahaan itu toksik sekali. 如果我是在一个大公司里面，我想要为上帝侍奉奉献的话，但是在这个公司的环境非常的恶劣， Apa hubungannya bikin alat makan, alat dapur dari bambu dengan iman kita? 那比如我做这个餐具，跟我们的这个信心是有什么关联？ Apa hubungannya kerja di DPRD dengan sistem yang kayak begitu dengan panggilan misi kita? 我们在人民代表大会工作，跟上帝的这个使命，跟我们的信心有什么样的关联？ Apa hubungannya kerja di pabrik sebagai pimpinan dengan iman kita? 我们在工厂里面做事，跟我们的信心有什么关系？ Para peserta itu banyak sekali latar belakang pekerjaannya Bapak Ibu. 那当时我们的这个很多的学员，他们的背景是各种都不同。 Dan bagi saya mereka itu adalah orang-orang yang sangat
bisa dikagumi. 对我来说，他们是都值得我们表扬的， Karena mereka tidak berhenti untuk melakukan misi Allah dalam hidupnya. 因为他们不断的在他们的圈内里面做上帝的使命。 Saat ada pertanyaan muncul, gimana caranya? Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa. Aduh, ini gimana apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. 当很多问题当时被提出，这个事情是怎么做的，是怎么解决的，我能参与什么？ Mereka pergi ke satu tempat dan kemudian minta bimbingan. 他去了一个地方，然后他请求指导， Dan mereka belajar sungguh-sungguh di sana. 然后他深深的来学习。 Dan puji Tuhan juga banyak orang-orang, banyak mentor-mentor yang luar biasa, yang sudah jadi bos-bos besar, tapi mereka mau untuk menolong teman-temannya itu untuk bisa menghidupi iman dalam pekerjaan mereka. 那感谢主，也是在外面可能已经做到了一定地位的人呢，他弟兄姐妹呢，他们也是愿意回来到这个小组里面来陪伴大家。 Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya Tuhan itu terus bermisi di dunia ini. 所以本质上，上帝是不断的在这个世上有使命， Dan Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. 然后上帝想要我们参与其中。 Memang pada akhirnya pertanyaannya adalah apakah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan pakai kita? 所以我们最终回到的这个本质问题是我们是否相信上帝要使用我们？ Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan buka jalan untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita? 我们是否相信上帝将为我们开路，使我们可以行使他的旨 Apakah 意？ kita percaya bahwa Tuhan itu bisa pakai orang yang lemah ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan? 我们是否相信上帝会使用我们这个软弱的人来去完成他的旨意？ Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah kita akan berkata iya untuk berpartisipasi dalam misi Allah? 所以我们回到最初的这个问题，我们当面临这个上帝的问题的时候，我们是否是要回答是？ Meskipun Zakaria awalnya tidak percaya kepada Tuhan, 虽然撒迦利亚一开始是不相信主， dia kemudian melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja dan Yohanes itu lahir. 然后他亲自看到上帝是如何显现，然后如何在生命当中做工。后来约翰出生， Dan sungguh Yohanes itu dididik sedemikian rupa sesuai dengan apa yang malaikat katakan. 然后约翰确实是长大成当时天使所说的那样 Dan，Yohanes pun melayani dengan sangat hebat, 然后约翰也是做了这样的非常了不起的侍奉， membawa orang berbalik kepada Tuhan. 带来很多的人使他们转向上帝。 Meskipun awalnya dia berkata, masa iya? Gitu. 虽然他一开始说会这样吗？ Tapi dia kemudian berkata, iya Tuhan. 但是后来他说是的，上帝， Terima kasih atas kesempatan berpartisipasi yang Tuhan berikan. 感谢您给我的这个参与的这个机会， Saya akan didik Yohanes dengan baik. 我会去教导约翰。 Dia berkata iya untuk terlibat dalam misi Tuhan. 他回答了上帝的旨意，他说是。 Bagaimana dengan kita? 那我们会怎么样呢？ Mari kita berdoa. 我们来一起进入祷告。 Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. 感谢主，你今天早上带来的恩典。 Kami sama-sama boleh belajar satu pemahaman penting bahwa Tuhan mau kami berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. 我们一起来学习了，你是多么想要我们参与到你的事工当中。 Hanya seringkali kami tidak percaya bahwa Tuhan betul-betul mau memakai kami. 只是我们经常不相信，你确实是想要使用我们， Ataupun kami juga tidak percaya akan rencana Tuhan itu sendiri. 或者我们也不相信你本身的计划。 Tapi Tuhan lewat firman ini, Tuhan menegur kami, meneguhkan kami kembali. 通过今天的经文，你再次巩固提醒我们， Supaya sungguh-sungguh kami sebagai umat yang sudah Tuhan tebus, 使我们可以已经被你赦免的选民， boleh sungguh-sungguh terlibat dalam misi Allah di dunia ini. 我们真正的可以参与到你的侍奉当中， Sampai kelak Yesus datang untuk yang kedua kali. 使耶稣基督可以再次、第二次降临。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣圣名祈求，我们祷告， Amin. 阿门。 Ya, firman Tuhan yang begitu indah yang mengingatkan kita semua untuk panggilan Tuhan, mewakili hamba Tuhan, jemaat, majelis. Terima kasih untuk firman Tuhannya pada Guru Injil Ivan dan juga kepada Saudari Vivi yang sudah menerjemahkannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri, kita akan meresponi firman Tuhan.
Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Minggu lalu tanggal 23 November terjadi bencana alam di Tapanuli. Jadi segenap sinode Gereja Kristen Baptis Jakarta ingin bersama-sama dengan gereja lokal semua mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada banjir yang di sana. Jadi ini dari sinode, jadi kita menyerahkan nanti persembahan yang terkumpul untuk mendukung saudara-saudari kita di Tapanuli Selatan di sana. Boleh diputar videonya 1 menit. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika yang hujan kenapa bapak ibunya telah lama mati di jalan bencana tanah ini sampai nyari langit kabarkan semuanya kepada karang kepada tolong bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli sudah tertimbun, ada puluhan ini, manusia ini yang tertimbun ini. tetapi semua Dekat Matauli. tinggallah Bapak Ibu, tolong puluhan ini tertimbun ini di sini. aku meratap langit Pak Bupati, tolong kami dulu di sini Pak Bupati. Kami dari tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor Pak Bupati. Gak ada lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. mengapa di Gak bisa kami keluar Bupati. terjadi bencana Ada sekitar 50 orang kali ini Bupati. Bukan 50 mulai, bukan 50 orang. Tengah hutan tingkah kita Gak lagi jalan. Ada nggak otak-otak kalian aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia ini? Anda lihat ini, manusia ini, lihat semua. atau alam mulai Semua sudah hampir tenggelam. Ada yang bisa membantu kami untuk mengevakuasi lebih tinggi daripada wilayah ini? coba Kami sudah hampir tenggelam semua di sini. pada Siapa saja boleh minta tolong kami. Ini sudah nggak muat. Dari tadi kami sudah bilang ini sudah nggak muat lagi. Masjid ini cuma sempit dalam 2 lantai. Agar kami dievakuasi di daerah lebih tinggi. Anda bisa melihat nggak? Lihat dulu manusia-manusia ini. Ini wilayahnya sudah hampir mau tenggelam. Tak ada yang datang ke wilayah kami ini. Polisi ke, siapa ke, BPBD ke, siapa saja yang mau datang. kawan coba dengar apa jawab Ya Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kantong yang pertama merah untuk kas umum, dan yang kedua yang kantong ungu kita akan memberikan untuk saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam di Tapanuli. Kita angkat sebuah pujian, ku percaya padamu oh Yesusku. Boleh silakan petugas. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetap
tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Dan gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami sadar bahwa dalam diri kami sebagai manusia Tuhan, tidak ada satupun yang baik. Tetapi Engkau maha baik, dan Engkau tidak membalas kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Sebaliknya Engkau memberikan pengampunan dan memberi kami begitu banyak berkat. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh berdiri di hadapan Engkau, beribadah kepada Engkau dan membawa persembahan kepadamu. Tuhan, oleh kemurahan-Mu terimalah persembahan kami, dan kuduskanlah Tuhan untuk boleh menjadi berkat melalui pekerjaan-Mu di tempat ini, dan terlebih lagi boleh menjadi berkat juga Tuhan bagi mereka yang menjadi korban bencana alam. Tuhan berkati dan Tuhan terima persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan buka suara bersama-sama untuk menaikkan dua pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk korban bencana banjir. Bencana banjir yang dahsyat telah melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, Tapanuli, Aceh Utara, kemudian juga NTB, Kalimantan, Kebumen, Pasuruan, Ciamis, dan Brebes. Ribuan rumah hancur, tersapu oleh banjir, dan puluhan ribu orang mengungsi. Maka kita doakan agar para korban mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Kita buka suara bersama. Bapa, Engkau melihat dan Engkau telah mengizinkan Tuhan satu bencana yang begitu besar terjadi Tuhan. Di berbagai-bagai daerah, terlebih lagi di daerah Tapanuli. Tuhan, Engkau melihat jeritan daripada setiap orang yang terkena bencana. Kiranya Tuhan, di dalam keputusasaan yang ada, di tengah kesulitan dan kesesakannya begitu besar, Engkau Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu, sehingga pertolongan-pertolongan yang tepat boleh terulur bagi mereka yang menjadi pengungsi, dan hidup mereka boleh mendapatkan pertolongan dan dipulihkan. Tuhan berkati, Tuhan beri pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk pelayanan Pendeta Winata Setiawan di Kabare, Raja Ampat, Papua. Kiranya bisa melayani dengan urapan kuasa Tuhan dan juga diberikan kesehatan yang baik. Kemudian kita juga berdoa untuk para misionaris yang dengan setia menginjil di tempat yang terpencil dan sulit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian. Kita buka suara bersama-sama. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pendeta Winata Setiawan yang melayani Tuhan di area Raja Ampat, Papua. Tuhan, Engkau telah mengutusnya ke tempat yang jauh. Tetapi Tuhan, Engkau juga yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan, pengurapan-Mu atas dirinya, sehingga ia boleh melayani dengan pengurapan yang daripada-Mu,
melayani dengan penuh kuasa, dan bahwa Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberitakan Injil, yang boleh memberikan pelayanan bagi jemaat-jemaat yang ada di Papua. Dan Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus ke daerah-daerah yang terpencil, para misionaris Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesetiaan dan pengurapan, sehingga sungguh Tuhan, firman Tuhan boleh terus diberitakan, dan umat Tuhan yang ada di berbagai-bagai daerah boleh mendengar suara-Mu dan boleh meresponi panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, sumber segala pengharapan kami dan sumber segala kekuatan kami, kiranya oleh belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Kiranya penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai-Mu, memberkati setiap keluarga yang ada di tempat ini, sehingga Engkau menjalankan panggilan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan melalui keluarga-Mu masing-masing, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah panggilan Tuhan Kau jawab dengan tegas dan katakan ya kepadanya. Karena kasih karunia itu akan membimbingmu, menyertai-mu dan memberkati keluargamu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk saat teduh. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita juga sediakan waktu kita selama beberapa minggu ke depan, kita terus berdoa bagi kondisi Indonesia. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan dan memberikan pertolongannya buat negara kita. Dan juga kita akan memasuki masa Advent, yaitu masa menjelang Natal. Advent berlangsung selama 4 minggu, dan kita akan diberikan bahan untuk renungan setiap hari, baik melalui teks, audio ataupun video. Ya, mulai dari 30 November sampai 25 Desember yang akan di-share melalui WhatsApp, Facebook maupun Instagram dari gereja. Bapak Ibu boleh menggunakan bahan itu untuk renungan setiap hari, karena kita perlu mempersiapkan diri menyambut Natal. Karena tanpa persiapan diri kita tidak akan bisa memahami makna Natal itu dengan baik. Betapa Tuhan mengasihi kita, Dia datang menjadi manusia. Biarlah melalui renungan-renungan ini membawa kita pada waktu Natal kita bisa mengalami sentuhan kasih Tuhan kembali yang mengobarkan iman kita masing-masing.
Mari ikuti renungan Natal ini. Kemudian untuk minggu depan kita ada basar untuk retret kita. Bagi Bapak dan Ibu yang mau berpartisipasi boleh menghubungi Saudari Rinawati ataupun tata usaha gereja. Ya, mari kita bersama-sama memberi. Kita akan juga menopang dan juga menolong saudara-saudari kita yang lainnya. Ya, waktu kita membeli di basar, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Retret kita akan diadakan tanggal 19 sampai 21 Maret 2026. Dan pendaftaran masih terbuka sampai hari ini. Silakan Bapak dan Ibu yang belum daftar boleh segera mendaftar untuk menolong segala persiapan yang dilakukan panitia. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, pembayaran bisa segera dilakukan dan paling lambat itu pembayaran di akhir Desember ini. Ya, karena kita perlu membayar uang muka ke tempat di mana kita memakainya untuk retret. Dan kita diberi waktu sampai Desember. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar bisa segera melunasi pembayarannya sampai akhir Desember. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan setelah ibadah ini di bawah ada Ramatama, Bapak Ibu bisa menikmati minuman, makanan yang sudah disiapkan oleh gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan setelah itu kita akan melihat warta lainnya melalui videotron di depan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Memasuki penghujung tahun ini, kita bersyukur karena dapat merayakan bulan keluarga dengan penuh kasih dan sukacita. Mari terus memelihara hubungan keluarga yang harmonis, menjadi berkat bagi sesama, serta menantikan kedatangan Kristus dengan hati yang siap dan penuh pengharapan. Di bulan yang penuh makna ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan kitab Yesaya pasal 56 hingga 60. Bagian ini mengingatkan kita tentang janji keselamatan dan terang Tuhan yang akan datang bagi bangsa-bangsa. Mari bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini agar hati dan iman kita semakin dikuatkan dalam pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Persekutuan Usia Indah akan diadakan pada Selasa 2 Desember 2025 pukul 10 pagi dengan tema Melihat Terang Besar dari Yesaya 9 ayat 1-6 disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Melalui kebersamaan ini kita belajar untuk tetap setia dan semangat melayani Tuhan di segala musim kehidupan. Kiranya persekutuan ini menjadi momen yang penuh sukacita dan saling menguatkan. Pada hari Minggu 7 Desember pukul 8 dan 10.30 pagi, kita diundang untuk beribadah bersama. Dalam ibadah ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema Persiapkanlah Jalan dari Yesaya 40 ayat 1-5 yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Ibadah ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita
mempersiapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Kristus dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Di hari yang sama, ibadah remaja juga akan berlangsung pada pukul 8 pagi dengan tema Receiving True Peace. Mari kita dukung anak-anak remaja kita untuk bertumbuh di dalam pengalaman relasi mereka bersama dengan Tuhan, secara khususnya dalam momen persiapan Natal. Di hari dan waktu yang sama, anak-anak sekolah minggu akan beribadah dengan tema Janji Tuhan Ditepati dari Yesaya 9 ayat 6. Kiranya mereka dapat belajar untuk kasih Kristus dengan cara yang menyenangkan dan penuh makna. Kita telah memasuki masa Advent, masa penantian yang penuh harapan menjelang Natal. Masa Advent berlangsung selama 4 pekan yang ditandai dengan penyalaan lilin. Dan untuk minggu depan, kita akan memasuki masa Advent kedua, di mana kita akan merenungkan makna dari kesetiaan dan cinta. Mari kita merenungkan makna Advent ini dengan mengikuti saat teduh yang tersedia melalui teks, audio, dan video renungan. Jadikan masa ini kesempatan untuk memperbarui kehidupan rohani dan menantikan Kristus dengan hati yang siap. Demikian warta jemaat minggu ini. Mari terus hidup dalam kasih, menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan membangun keluarga yang berakar pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu, Natal sebentar lagi akan kita rayakan tanggal 25 Desember pagi dan sore. Juga saya berharap Bapak Ibu memberikan dukungan dalam doa dan mau juga dalam dana. Bapak Ibu, pagi hari ini ada yang pertama kali baru hadir di tempat ini. Tadi saya melihat ada Stefani dari Australia kembali. Welcome home Stefani, mana Stefani? Oh udah turun ya? Oh udah turun, turun dia ke bawah tadi. Juga ada adik saya baru datang dari Sydney, Kesia dan Markus. Welcome. Ya, mari kita angkat pujian Gloria. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, di bawah ada Ramatama, kita ngopi, kita ngeteh, kita makan kue bersama. Kita nyanyi satu lagu dulu ya sampai habis. Baru kita saling bersalaman. Hamba Tuhan boleh ke belakang dulu untuk bersalaman dengan jemaat. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Selamat hari Minggu Bapak. Sampai ketemu minggu yang akan datang.
Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan Bapak Ibu.